Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai apa yang akan kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat-nikmatnya lah kita semua masih bisa mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat santun ketika kita berbahasa, berbicara. Bagaimana cara kita saat berbahasa kepada sesama teman? Apakah ketika kita berkata-kata kepada teman kita marah-marah? Ataukah kata-kata itu keras? Ataukah terlalu pelan? Mari teman-teman kita bahas bersama-sama. Teman-teman, sopan santun itu sangat diperlukan sekali untuk mengatur tubuh kita, untuk mengatur bagaimana cara kita itu berbahasa. Dengan sopan santun, orang jadi teratur, tidak seenaknya sendiri dalam berkata. Dengan sopan santun pula orang dapat dihargai dan dihormati. Sopan santun juga dapat digunakan untuk menilai kepribadian seseorang. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita, itu ada etika-etikanya dalam berbicara. Kalau kita berbicaranya sembarangan, itu orang akan menilai kita bisa dari perkataan kita. Kepribadian seseorang itu biasanya memang bisa dilihat dari wajahnya, tapi kebanyakan kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari cara gaya bicaranya. Kebanyakan orang yang kasar itu gaya bicaranya pun juga kasar. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Kalau kita berbahasa santun, lemah lembut, enak didengar, itu orang melihat kita itu seperti enak dilihat. Pasti orang menilai
kepribadian kita adalah anak ini anak yang sopan, anak yang baik, pasti bisa dijadikan partner, bisa dijadikan teman. Tapi kalau orang yang baru berkenalan tapi orang ini sudah kasar, gak enak diajak bicara, orang mau menjadikan teman itu berpikir 1000 kali untuk menjadikannya teman, karena bahasa yang kasar sekali lagi itu biasanya menunjukkan kepada kepribadiannya orang yang berkata. Teman-teman, dalam kehidupan ini itu sopan santun sangatlah perlu sekali teman-teman. Sopan santun ketika berbicara, sopan santun ketika bertindak. Sebenarnya apa itu sopan santun? Sopan santun sendiri itu adalah merupakan sebuah kata yang biasa orang-orang sebut dengan tata krama, yaitu cara seseorang memperlakukan dirinya. Tindakan itu, tindakan bagaimana dia bisa mempunyai adab ketika melakukan pekerjaan tersebut, yaitu sopan santun. Teman-teman, orang yang kasar suka berbicara seenaknya dan senang sekali menyelah pembicaraan orang lain. Maksudnya menyela pembicaraan orang lain adalah ketika ada suatu majelis sedang berbicara, ketika itu dia langsung menyela-nyela, padahal orang yang lain itu masih berbicara. Di tengah-tengah langsung dihentikan, baru mau bicara lagi dihentikan lagi. Ya itulah yang namanya orang yang menyela-nyelai kata perkataan. Tidak enak, baru mau bicara di tengah-tengah sudah dipotong. Itu tidak enak sekali teman-teman. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang bicaranya kasar, seenaknya, suka memotong pembicaraan orang lain. Orang ini akan dianggap tidak mempunyai sopan santun. Orang tersebut juga akan dianggap mempunyai kepribadian yang buruk. Orang lain akan merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Yaitu teman-teman, kalau orangnya kasar, bahasanya tidak enak, kita yang mau menjadi temannya itu akan merasa risih jika berteman dengan orang tersebut. Lebih baik kita menjauh darinya daripada berteman dengan orang kasar. Karena jika kita berteman dengan orang yang kasar, tidak lain mungkin kita akan dianggap
orang lain seperti orang kasar tersebut, karena kita adalah teman orang yang kasar tersebut. Maka dari itu teman-teman, jauhilah teman yang kasar, teman yang suka berbicara kotor. Jika ia menjadi teman kita, orang lain yang melihat kita itu menganggap kita seperti orang tersebut. Ini berarti teman-teman, sopan santun itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, semua orang harus mempunyai dan mengamalkan sopan santun dalam kehidupan. Terlebih lagi sopan santun dalam berbahasa. Banyak sekali sopan santun dalam berbicara. Ketika bagaimana cara kita berbicara dengan orang dewasa, bagaimana cara kita berbicara dengan guru, bagaimana cara kita berbicara dengan orang tua, bagaimana cara kita berbicara dengan teman kita sebaya, dan bagaimana cara kita berbicara kepada anak kecil. Itu semua ada tata caranya sendiri-sendiri teman-teman. Mungkin suatu saat kita akan membahas itu teman-teman. Yang terpenting sekarang yaitu cara bicara, sopan santun dalam berbicara yang kita bahas hari ini. Bagaimana teman-teman wujud dari sopan santun dalam berbicara dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kita sering melihat banyak sekali orang-orang yang zaman sekarang itu menyuruh-nyuruh orang tuanya bangun tidur pegang HP. Ketika pegang HP mau mengetik HP-nya tapi tidak punya pulsa, mau cari internet tidak ada sinyalnya. Setelah itu dia marah-marah. Dari situ saja sifat marah-marah itu adalah etika yang tidak baik. Marah-marah kepada orang tuanya, suruh membelikan sinyal, suruh membelikan pulsa. Tapi jika anak ini sopan santun, mempunyai adab tata krama, ketika dia bangun dari tidur, dia akan berwudu, sholat fardu, lalu dia akan membantu orang tuanya untuk merapikan tempat tidurnya, setelah itu menyapu halaman dan seterusnya. Tapi kalau anak ini tidak sopan, biasanya bangun tidur sudah pegang HP dan marah-marah. Kadang-kadang sarapan paginya belum siap lah, mau sekolah seragamnya tidak ada lah, masih basah, masih kotor,
padahal dia bisa menyiapkannya sendiri. Teman-teman, coba bayangkan bagaimana perasaan ibu kita yang melahirkan kita 9 bulan. Ketika perasaan itu ibu kita bentak-bentak, kita menyalahkannya, padahal kita sendiri yang salah, teman-teman. Tentu ibu kita akan merasa sedih, tapi kasih sayang orang tua itu tiada tara, teman-teman. Kasih orang tua itu sepanjang masa. Dengan bahasa yang kamu gunakan untuk menyakiti orang tua itu sangatlah tidak pantas. Kita dapat membuat orang tua kita sedih. Bahasa yang kita gunakan itu, teman-teman, kalau bahasa kita enak, itu bisa menyenangkan orang yang kita ajak bicara. Kalau gaya bahasa kita kasar, itu di telinga lawan bicara kita saja itu sudah sepertinya tidak enak sekali. Pingin pindah tapi kok gak enak, terus mendengarkan tapi kok gimana gitu. Kayak gitu, teman-teman. Gunakan bahasa kita yang baik agar teman kita yang mendengarkan itu bisa menjadi lawan bicara yang baik pula. Teman-teman, saat kita berbicara dengan teman-teman sebaya, kita boleh menggunakan bahasa seperti biasa, bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa apa, yang penting tidak kasar. Itu kepada teman-teman. Kamu boleh bercanda dengan temanmu, halo bro, atau apa itu. Yang penting bahasa itu sopan, tidak menghina orang tersebut. Bahkan kamu boleh juga menggunakan volume yang keras untuk memanggil temanmu. Namun kita tetap tidak boleh kasar, apalagi membentak-bentak temanmu. Ketika kita berbicara keras lalu teman kita itu tidak dengar, ya kita tidak boleh membentak-bentaknya. Mungkin dia tidak dengar ketika kita memanggilnya, padahal kita sudah memanggil berkali-kali, tapi dia tidak menyaut. Mungkin saja dia sedang melamun, atau dia memang tidak fokus dalam pembicaraan tersebut. Tapi ketika kita berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan orang yang lebih dewasa, sebaiknya gunakanlah bahasa yang sopan, bahasa yang tidak seperti kita berbicara dengan teman kita. Gunakanlah bahasa yang bagus.
Kalau di Jawa itu ada bahasa krama, ada bahasa krama inggil. Krama itu bahasa yang bagus, kalau krama inggil itu lebih bagus. Gitu teman-teman. Bedakan berbicara dengan guru, orang tua, orang dewasa. Bedakan dengan berbicara dengan teman-teman kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemukan banyak sekali bahasa-bahasa yang kita temukan. Tapi coba gunakan bahasa-bahasa yang enak, yang resmi, yang bisa kita gunakan, dan coba kita cocokkan kata-kata itu dalam berbicara kepada lawan bicara kita. Jangan asal bicara. Pemilihan bahasa tersebut jangan sampai kamu salah dalam memilih kata-kata yang harus kita keluarkan. Jika kita salah memilih bahasa, kamu dapat dianggap sebagai orang yang tidak sopan dalam berbicara. Itu teman-teman. Sekali lagi, gunakan bahasa kita, cocokkan dengan siapa yang kita ajak berbicara. Teman-teman, mungkin cukup itu dulu pembahasan dari kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Teman-teman, jika ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.